Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras dari kelas 4F jurusan Sistem Informasi, akan mempresentasikan analisis data dan visualisasi dashboard e-commerce transaction dataset menggunakan tabel Rubrix untuk memenuhi tugas UAS Gudang Data dan Kecerdasan Bisnis. Di sini saya untuk pengambilan data e-commerce-nya, e-commerce transaction dataset yang digunakan ini diperoleh dari Kaggle. Nah, dataset ini berisi data transaksi penjualan dari sebuah perusahaan e-commerce yang mencakup informasi pelanggan, kategori produk, negara asal pelanggan, tanggal transaksi, metode pembayaran, usia pelanggan, dan nilai pembelian. Di sini tertera link untuk dataset Kaggle dari dataset e-commerce transaction dari Kaggle. Nah, ini bentuk datasetnya. Dataset ini merupakan rekaman aktivitas transaksi pelanggan yang mencakup periode tahun 2023 hingga 2025. Data ini berisi informasi mendetail mengenai identitas pelanggan, perilaku belanja, dan teknis pembayaran. Nah, sumber datanya ini dataset transaksi e-commerce global. Jumlah datanya terdiri dari puluhan ribu baris transaksi unik berdasarkan transaksi ID. Cakupan datanya data mencakup variabel demografi, usia, negara, variabel produk atau kategori, variabel finansial, nilai pembelian, dan variabel waktu tanggal transaksi. Nah, untuk data understanding, jumlah baris 50.000 transaksi baris, jumlah kolom 10 atribut atau kolom kurang lebih. Di sini ada transaksi ID, username, age, country, kategori, perusahaan amount, payment method, transaction date, dan year dan pay. Nah, untuk pemahaman proses bisnis ini, proses bisnis pada dataset ini menggambarkan aktivitas penjualan pada sebuah perusahaan e-commerce. Alur proses bisnisnya adalah customer melakukan pembelian produk, sistem mencatat transaksi memiliki informasi kategori produk, pelanggan berasal dari berbagai negara, pembayaran dilakukan menggunakan metode tertentu, seluruh transaksi disimpan sebagai data dan nantinya dianalisis oleh perusahaan. Jadi customer, pembeli produk, checkout, pembayaran, transaksi tercatat, data warehouse, dan analisis tersebut. Dari data tersebut, perusahaan dapat mengetahui perilaku pelanggan, kategori produk favorit, negara dengan transaksi terbesar, dan pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan yang paling tinggi. Nah, tujuan analisis ini untuk analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan bisnis berikut, yaitu pertama, kategori produk dengan rata-rata transaksi tertinggi, top 3 pelanggan dengan total belanja terbesar hari dengan jumlah transaksi paling banyak, 4 negara dengan volume transaksi tertinggi, 5 rata-rata usia pelanggan pada setiap kategori produk. Nah, yang pertama, pertanyaan analisis pertama yaitu kategori produk apa yang memiliki rata-rata nilai transaksi tertinggi. Nah, di sini kita bisa lihat meskipun mainan paling sering dibeli jika dilihat dari nominal sekali belanja, purchase amount kategori pakaian clothing itu menempati posisi puncak dengan rata-rata 509,5 transaksi dan diikuti oleh buku 508,8. Kita bisa lihat di tabelnya. Nah,
sini kita visualisasi pertama menunjukkan rata-rata nilai transaksi setiap kategori. Terlihat bahwa kategori clothing memiliki transaksi paling tinggi. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, siapa top 3 pelanggan dengan total belanja terbesar atau top spenders? Nah, pelanggan bernama di sini kita bisa lihat pelanggan bernama Sophia Haris adalah pembeli paling loyal atau sultan dengan total belanja 296.000 dan diikuti James Allen dan Olivia Hall. Mereka dimasukkan ke dalam program VIP atau membership eksklusif. Kita lihat di tabelnya. Nah, visualisasi kedua menunjukkan 3 pelanggan dengan total belanja terbesar. Informasi ini berguna untuk pelanggan loyal. Pertanyaan ketiga adalah pada hari apa dalam seminggu transaksi paling banyak terjadi? Nah, di sini kita bisa lihat Minggu adalah hari dengan pesanan terbanyak 7.239 pesanan, disusul dengan Rabu dan Kamis. Nah, mungkin ini karena promo weekend sale atau pemeliharaan server sebaiknya dioptimalkan pada hari Sabtu malam atau Minggu pagi. Kita lihat di tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat hari terbanyak. Visualisasi ketiga menunjukkan jumlah transaksi setiap hari. Hari Minggu memiliki transaksi paling tinggi, diikuti oleh Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat, Senin, Selasa. Selanjutnya, pertanyaan 4, negara mana yang memiliki volume transaksi jumlah pesanan tertinggi? Nah, di sini kita bisa lihat meski Prancis menyumbang uang terbesar jika dilihat dari jumlah pesanannya, Kanada berada di posisi pertama 5.080 pesanan, diikuti oleh Meksiko, Denmark, dan Jepang. Nah, di sini kita bisa lihat visualisasi keempat menunjukkan jumlah transaksi negara berdasarkan negara. Kanada memiliki jumlah transaksi terbanyak dan yang paling rendah kurang lebih Brazil. Pertanyaan kelima, berapakah rata-rata usia pelanggan pada masing-masing kategori produk? Nah, di sini kita bisa lihat itu tidak ada perbedaan drastis secara umur. Rata-rata usia pembelian pada seluruh kategori seperti beauty, elektronik, dan lain-lain konsisten berada di rentang 43 hingga 44 tahun. Ini membuktikan bahwa strategi pemasaran tidak perlu dibuat terlalu spesifik berdasarkan gap antar generasi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu rata-rata di umur 44 atau 43. Nah, selanjutnya ada dashboard. Nah, dashboard ini dibuat untuk menganalisis pola transaksi pada platform e-commerce berdasarkan kategori produk, pelanggan, waktu transaksi, lokasi grafis, dan karakteristik pelanggan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kategori clothing memiliki rata-rata nilai transaksi tertinggi. Selain itu, Sophia Haris menjadi pelanggan dengan total belanja terbesar. Aktivitas transaksi paling banyak terjadi pada hari Minggu, sedangkan Kanada menjadi negara dengan volume transaksi tertinggi. Selain itu, Sophia Haris menjadi rata-rata usia pelanggan berada pada rentang 43 dan 44 tahun dengan kategori elektronik memiliki rata-rata usia tertinggi. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, strategi pemasaran,
pengelolaan pelanggan, dan mengembangkan pasar yang lebih efektif. Nah, ini dia tampilan dashboardnya. Dashboard ini menggabungkan seluruh visualisasi, jadi sehingga menggunakan pengguna dapat melihat seluruh informasi dan satu halaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, tabel publik dapat membantu mengubah data transaksi menjadi informasi yang mudah dipahami melalui visualisasi interaktif. Nah, dengan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui kategori produk terbaik, pelanggan potensial, waktu transaksi paling ramai, negara dengan transaksi tertinggi, serta karakteristik usia pelanggan sehingga dapat mengambil keputusan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.